warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita masuk di sesi kedua, yaitu di kelas praktikum ya, di kelas praktikum. Baik, untuk sebelumnya, apakah memang kalian sudah menginstal aplikasinya atau belum? Yang minggu lalu ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kucing siapa itu? Kira-kira yang lapar? Ada kucingnya disuruh diam dulu ya. Saya lihat ada yang anak-anak. Sebentar. Oke, baik. Saya coba share screen terkait tentang modul itu maksudnya. Ini lagi saya buka modulnya. Kita lanjut di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Kalau di LMS seperti biasa sudah saya uploadkan di atas. Jadi mungkin kalian juga sebelum saya start di pertemuan kedua mungkin udah coba-coba barangkali sampai pertemuan kelima barangkali. Ya boleh aja nggak masalah. Boleh. Nanti ketika ada tugas kalian tinggal kumpul gitu. Yang penting betul-betul kalian sudah pelajari itu maksudnya. Baik, saya akan menjelaskan di modul terlebih dahulu ya, di modul karena praktikumnya kita mengacu pada modul. Seperti biasa saya ingatkan, pertemuan kita untuk praktikum penilaiannya adalah per pertemuan. Itu saya ingatkan berulang-ulang ya. Ulang-ulang, jangan sampai nanti komplain karena nggak ada sistem UTS ataupun UAS. Jadi yang tidak mengerjakan di pertemuan pertama, ya saya kosongkan nilainya. Dan kesepakatan itu jika telat, kita juga sudah sepakati, ya sudah saya tidak koreksi karena sudah ditambahkan waktu toleransi pengumpulannya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan dulu. Saya coba share screen terlebih dahulu. Tapi sebelumnya suaranya jelas ya? Pak dikumpul. Kenapa? Pertemuan pertama terakhir waktunya dikumpul hari ini kan? Saya kemarin betul hari ini, tapi saya kemarin menekankan sebelum pembelajaran mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, artinya sebelum 5:30 kalau bisa sudah dikumpul semua. Nah, itu maksudnya. Sebelum pembelajaran mulai. Soalnya Karena tadi salah kirim Pak. Pertemuan 2 saya kirim di pertemuan pertama. Jadi tadi diedit dulu. oh, kamu udah ngerjain pertemuan kedua berarti. Udah Pak. Jadi salah kirim gitu tadi Pak. Pertemuan kedua dikirim di pertemuan pertama. Luar biasa memang kan. Bisa di delete ya, coba ataupun Baru sadarnya tadi udah sore salah kirim itunya. coba edit bisa tidak itu aja. Kalau mbak tidak bisa berarti memang sudah saya kunci timernya ataupun Udah waktunya. Pak, saya kirim tapi udah tadi waktu mulai pembelajaran tapi Pak. Itu ya. Dicoba dulu, dicoba bisa diganti nggak kalau umpamanya apa namanya tidak bisa diganti berarti sudah saya kunci waktunya. Tapi kalau masih bisa diganti dengan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan waktunya berarti toleransinya hari ini terakhir saya perpanjang jadi jam 00.00. Yang penting hari ini terakhir. Iya, Untuk pertemuan pertama aja ya itu ya toleransi karena masih tugas pertama gitu. Selanjutnya tidak ada toleransi lagi. Baik. Aduh, sorry saya salah screen ya, sebentar. Apakah sudah tampil kira-kira? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya. Coba di apa ya, direspon ketika sudah tampil ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah.
Baik. Jadi inilah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk kelas praktikum. Itu dia. Jadi kalau yang pertama kemarin kita membuat jaringan peer-to-peer atau PCT. Nah, sekarang kita membuat jaringan client server. Harus ada servernya. Ini seperti yang di teori tadi. Ada server dan ada klien-kliennya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini ya, ini gambaran pertemuan kedua. Tujuan praktikumnya untuk apa? Ya, untuk mempelajari dan membahas jaringan model client server. Intinya seperti itu. Dan alat dan bahannya di sini seperti biasa ya. Ada satu switch, tapi menggunakan Cisco tetap. Cisco yang sudah diinstal pada masing-masing komputer kalian ya. Nah, itu dia. Baru ada satu switch tadi, baru yang harus disediakan 4 daripada komputer, baru satu server, dan ada 5 kabel strike. Baik. Nah, terkait tentang materi, nah ini jaringan client server ini bisa digunakan di dalam komputer yang sudah didedikasikan sebagai server. Artinya ada komputer yang satu dikhususkan, nah dedicated untuk memang khusus server, nggak boleh digabung-gabungkan gitu. Artinya dikhususkan untuk khusus server dan yang lainnya sebagai klien. Perhatikan gambar di bawah. Nah, ini adalah bentuk daripada klien namanya. Ini bentuk daripada klien seperti ini. Nah, selanjutnya, nah itu klien tadi ya. Nah, ini menggunakan Cisco, makanya Cisco itu dibutuhkan. Nah, selanjutnya inilah servernya. Ini udah server. Jadi yang mau dibuat nanti seperti ini. Kalau untuk studi kasusnya lain ya, tapi ini yang saya bantu untuk membuatnya seperti ini nanti. Saya akan membantu di Cisco-nya nanti. Ini namanya sudah dikatakan client server. Kenapa? Terdiri dari client dan ada servernya. IP-nya juga lengkap. Nah ini. Tuh. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya, langkah-langkah praktikumnya ya. Langkah pertama intinya silahkan nanti kalian membuat rancangan yang terdiri dari ada server dan klien sesuai dengan gambar di atas. Ini. Misalkan ya, membuat. Baru setelah itu uji koneksinya. Nah, setelah itu apa? Ya, mengerjakan tugas. Nah, ini lebih sedikit tapi langsung ke teknis. Beda kalau yang pertemuan pertama, kemarin kita harus memperkenalkan softwarenya terlebih dahulu. Kalau yang sekarang tidak perlu ke softwarenya karena memang mungkin kalian sudah menginstal ya. Nah, untuk tugas pertemuan kedua, nanti kalian membuat ini. Buatlah jaringan client server dengan satu server dan 10 PC. Konfigurasikanlah dengan ketentuan IP servernya menggunakan 10.10.10.1 dan pastikan semua perangkat bisa saling terkoneksi setelah dikonfigurasi. Nah, gitu ya. Jadi intinya seperti ini. Kalau misalkan servernya menggunakan 192.168.1.1, nah berarti kliennya tetap menggunakan ini juga, tetapi hanya sampai ketiga. 192.168.1.101. Jadi yang di akhirnya harus berbeda. Yang di akhirnya harus berbeda. Nah, ini 1.102, 1.103, 1.0104. Yang 192.168-nya kalau servernya menggunakan titik 1, ikuti pada server yang di belakangnya yang berbeda. Nah, tugas ini juga seperti itu. Kalau servernya 10.10.10.1 misalkan, yang penting di kliennya tidak boleh sama dengan server yang di ujungnya harus berbeda. Baik, saya akan mencontohkan sebagai contoh kasus yang ini ya. Nah, ini akan mencontohkan, nanti tugasnya kalian kerjakan sendiri. Saya akan contohkan sebentar. Mudah-mudahan bisa dan tak ada masalah.
Yang tampil apa ini di tampilan punya kalian? Cisco-nya, Pak. Cisco-nya ya. Oke, baik. Berarti bagus, sudah bisa multi. Oke, kita tetap mengarahnya ke panduan ya, ke panduan. Sorry ya, iya panduan ya, modulnya maksudnya. Tadi terdiri dari satu server. Ingat, coba diperhatikan, server itu diambil dari NDFace. NDFace klik. Nah ini, nah di sini ada komputer PC, personal komputer, ada laptop, ada server. Silakan dibuat servernya seperti ini. Misalkan. Baik. Itu misalkan. Baru di contoh kasusnya tadi ada switch. Switch cari switch. Mana ya switch ya? Diklik switch nanti. Nah, ini switch. Berarti silakan diklik switch-nya. Ada macam-macamnya ini. Kita pakai nomor satu saja. Seperti ini. Nah, baru di modulnya ada apa lagi? Nah, di modulnya terdiri dari 4 klien. Berarti membutuhkan 4 klien, yaitu terdiri dari PC. Baik, ini klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Ada yang tahu klien itu apa? PC-nya komputernya, Pak. Iya ya. Nah, klien ini bagian daripada PC-PC ini. Baik, sekarang saya akan desain. Nah, diganti namanya supaya cantik. Misalkan servernya siapa? Nah, ini server misalkan STMI Kaputama. Oke. Nah, di sini switch ini sebagai terminal ya. Terminal ini yang membagi terminal, perangkat terminal. Nah, yang membagi jaringan ke masing-masing klien. Baik. Nah, di sini klien 1. Baru ada klien 2. Baik, baru selanjutnya ada klien 3 seperti biasa. Dan ada klien 4. Oke, nah sekarang kita hubungkan. Ini nanti akan sesuai modul ya. Kita akan hubungkan menggunakan kabel apa tadi? Ada yang masih ingat? Gimana? Apakah ada yang ingat tadi modul apa yang saya bacakan tadi sempat ya? Menggunakan kabel strap. Sorry ya, strap. Strap itu beda makros ya. Nah, pas Ethernet, klik kemari. Nah, yang nomor 1 ya, dari nomor 1 ini diisi. Jangan menggantung maksudnya. Baru diurutkan aja nomor 2. Nah, sorry. Baru selanjutnya nomor 3 supaya berurutan. Selanjutnya ada nomor 4. Selanjutnya ada nomor 5. Jadi ini rancangannya. Apakah ini rancangannya tadi sudah sesuai dengan modul? Bagaimana pendapat kalian? Apakah sudah sesuai rancangannya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini kira-kira rancangan di pertemuan kedua, yaitu membahas tentang client server. Nah, kalau ini bisa dirubah ya, bentuk juga boleh dirubah, nggak masalah. Sekarang kita akan menyesuaikan IP address-nya. 192.168. Masih ingatkah ini tadi kelas apa?
Nah, di teori tadi 192 ada saya contohkan tadi. Ini kelas apa kira-kira? Kelas Ah, C, iya. Pak. Iya, kelas C ya. Ingat di jaringan itu ada yang secara umum ya ada 4 kelas. Kelas A, kelas C, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Tadi range-nya ataupun sudah saya jelaskan ya tadi ya. Range-nya ataupun jangka jangka nomornya, rank-nya. Kalau kelas A itu dimulai dari angka 0 sampai berapa tadi? 124 ya kalau nggak salah saya katakan ya. 124 atau 125 tadi atau 126. 126 sorry. Jadi kalau misalkan lah 10.10.10 berarti masih di range 1 sampai 126 masih kelas A berarti gitu. Itu dia. Baik. Nah, ini berarti menggunakan kelas C. Oke, silakan diisikan. Klik 2 kali pada server. Klik 2 kali, akan tampil seperti ini. Selanjutnya ada desktop, baru diisi IP-nya. IP konfigurasi ya. Nah, desktop, baru pilih IP configuration, baru 192.168.1 tadi ya. Nah, ini saja. Ini juga sudah bisa. Di close. Baru yang di client 1 tadi berapa IP-nya? Ada yang ingat tadi? Mulai berapa tadi ya? Di kliennya 100, 100 berapa tadi lupa saya. 111 atau 102 ya? 101 ya. Seperti ini ya. Silahkan diperhatikan. Ya, 101. Diisikan. Di client 2 juga seperti itu. Diklik saja. Baru pilih desktop, IP configuration. Baru 1.2. Oke, baru close. Baru IP yang ketiga juga seperti itu. Nah, IP configuration. Client ketiga ya. 3. Terus baru klien yang keempat. Diisikan IP address-nya yaitu 4 terus. Oke. Baik. Ini dia kira-kira sudah diisi dengan IP address-nya. Nah, kalau mau dikasih keterangan boleh. Keterangan gimana maksudnya? Ya di bawah atasnya gini misalkan nih 192 168 supaya lu nggak lupa misalkan. Boleh. Nah, masalah. Inilah berarti ini IP-nya gitu. Oh, ini IP yang ada di server misalkan. Nah, kita tadi kok lari ya, tertarik saya. Nah, tuh. Misalkan mau dibuat keterangan gini boleh. Masalah. Baru di sini, nah, ini 101 misalkan. Baru di sini ada 102 misalkan. Dua misalkan. Kalau mau dibuat seperti ini lebih bagus sih. Ada nampak apanya nanti ya hasil 103 misalkan. Supaya lebih jelas 104. Nah, ketika sudah seperti ini, silahkan nanti kalian coba pengirimannya. Pengirimannya itu pakai yang ini ya, amplop tutup ini. Ini namanya PDU. PDU itu adalah protokol datagram user. Datagram tadi sudah saya kasih tahu ya di awal teori tadi, yaitu pesan, informasi ataupun data yang akan dikirim. Nah, atau paket yang akan dikirimkan. Ya dah, misalkan diklik dulu sekali,
Baru dari mana ke mana yang mau dicoba pengiriman. Misalkan dari server ke klien 1. Ketika nanti sukses, dia akan tampilannya di sini, laporannya. Nah ini, baru ada lagi misalkan dari server ke klien 4. Nah, sukses, berarti sukses di sini. Pak, gimana cara membuktikan sukses tidaknya? Baru cek koneksi. Ya boleh cek koneksi dari sini, server misalkan. Klik server desktop, pilih desktop, baru ada command from. Nah, command from ini di modul ada ya. Pilih ping nanti, ping misalkan 192.168. Misalkan 1.100. Mudah-mudahan bisa ya 101. Padahal ini dari server kita ngeceknya. Yang kita cek adalah IP klien 1 ini. Replay ya, kalau kayak ini tampilannya berarti sukses. Jadi ya. Terus saya coba lagi Pak, yang 104 klien 4 misalkan kita coba dari server ke situ. Nah ini, nah, connect ya, replay. Nah, oke, sudah replay, bagus. Nah selanjutnya Pak, selain itu gimana cara ngecek suksesnya? Dari sini. Nah, dari ini, coba ini diperhatikan ya, ini penting sekali. Ini ada simbol yang bawahnya ada tulisan real time ya. Nampak semua? Nampak, Pak. Nah, yang lainnya gimana? Yang respon satu orang? Iya. Nampak, Apa ya? Nah, Nampak, Pak. di belakangnya ada simbol ini ya, kecil ini ya. Ini namanya simbol simulation mode. Silahkan diklik nanti, klik simbolnya, akan muncul seperti ini tampilan. Nah, ini untuk mempercepat, ada ini, mempercepat dan memperlambat ini. Nah, ini. Tapi saya mau yang lambat, berarti paling ujung sini. Baru pilih auto capture play. Klik aja sekali. Jepret. Nah, nanti akan disimulasikan. Nampak nggak itu pengirimannya? Nampak, Pak. Nampak. Nah, jalan ya, itu sampai laporan di bawah ini harus sukses. Nah ini, kalau tidak sukses gagal berarti. Masih progress, in progress. Nah sini. Jadi model pengirimannya ini sudah sampai informasinya dikirim ke klien, harus sampai itu baru dikatakan sukses. Nah, tadi kan dari server kemari, baru dari server ke klien 4. 2 kali kirim saya. 1 sudah sukses ya. Yang keempat masih progress. Nah, masih sampai sini dilaporkan. Bahwasanya sudah sampai datanya dan dikirimkan. Oke. Baik, itulah materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada tugasnya ya. Tugasnya seperti biasa. Nah, nanti silakan dikerjakan. Silakan sebelumnya ditanyakan jika ada yang kurang paham. Itu tadi langsung saya contohkan. Nah, jadi setiap pertemuan ada tugas. Saya akan simpan dulu ini. Terlalu banyak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Mungkin belum diuji kan simulasinya? Apakah sudah ada yang menguji simulasinya itu? Yang saya buatkan tadi? Terkirim pesannya nampak gitu maksudnya. Yang bisa di depan laptop lebih bagus, langsung dicoba. Jadi nampak nanti hasilnya. Dan lebih enak sambil ngerjainnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, langsung ditanyakan gitu. Baik ya, itu kira-kira gambarannya. Pak? Ya, silakan.
Eh, itu Pak yang dikirim filenya apa itunya Pak dipindahkan di print screen dipindahkan ke Word gitu Pak? Kemarin sudah saya jelaskan itu, dari saya filenya saja. Oh iya. Saya kirim juga saya semalam kan saya nggak terlalu ngikutin Pak. Saya lagi di jalan. Jadi jawaban saya print screen saya masukkan ke Word Pak. Memang Ya, sih ada filenya gitu. saya sudah ngecek sebagian, cuman belum saya nilai, cuman sudah saya bukai. Saya juga heran kok ada yang di Word ini. Cuman Iya nggak. Pak, saya biasanya kan dulu setiap tugas praktek kan dipindahkan ke print screen ke Word. Jadi saya kira sama gitu. Terus pun saya nggak nanya ke Bapak sih salahnya. Saya kira seperti gitu juga biasanya. Jadi tugas yang Bapak kasih kemarin saya pindahkan ke Word. Saya print screen setiap langkah-langkahnya hasilnya saya pindahkan ke Word gitu Pak. Ya nggak apa-apa, tapi untuk yang kedua nanti mungkin pertemuan pertama saya masih kasih toleransi ya, semuanya serba toleransi. Tapi yang untuk kedua diusahakan sesuai dengan kesepakatan saja itu maksudnya. Oh Filenya iya saja iya. dikirimkan itu maksudnya. Iya Pak. Terus ada juga perubahan pengumpulan ini karena saya kadang-kadang tidak sempat nilai, Pak. Inilah, misalkan hari ini terakhir kan, seharusnya sudah saya nilai itu pertemuan pertama gitu. Saya inputkan ini jadinya belum gitu jadinya. Jadi kemungkinan untuk pengumpulannya tidak 1 minggu lagi, supaya ada waktu saya untuk menilai gitu maksudnya. Nah, jadi eh, gimana kalau misalkan saya tambahkan, kalau misalkan hari ini mengerjakan, hari ini kita tuh apa namanya pelaksanaan pembelajaran, saya tambahkan waktunya toleransinya 3 hari, bisa ya? Gimana? Bisa Pak. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ada yang Bisa, keberatan? Pak. 3 hari Pak. Iya. Kamis, Jumat, berarti udah mulai dari Jumat lah. Jumat 1 minggu, minggu malam terakhir 3 hari. Supaya saya ada juga waktu untuk koreksi karena yang saya koreksi bukan kelas ini aja gitu. Banyak kelas juga saya gitu. Jadi saya nggak sempat takutnya. Seperti ini yang pertemuan kalian pertama kan belum saya koreksi karena ya hari ini gitu saya harus nunggu kalian mengumpul dulu semuanya baru saya bisa koreksi. Gimana? Takut saya ini ada yang nggak masuk nanti tanya lagi. Tadi di grup ada yang nanya gitu, loh jam kita kan hari Jumat Pak katanya. Nyasar juga ini. Padahal minggu lalu sudah disepakati gitu. Mana sih topik tadi? Nah ini. Komtingnya ini kan topik kan? Kamu komting topik? Iya Pak, saya komtingnya. Mana komting pula yang nggak tahu? Kemana lah kamu topik ini? Minggu malam kan izin Pak, nggak masuk. Nah itu yang jadi masalah. Temuan pertama sudah nggak masuk lagi. Kemana lah itu pembelajarannya? Padahal yang penting pertemuan pertama seharusnya. Nah itu, padahal itu udah dibahas ya. Jadi saya nggak usah lagi dibahas. Tapi intinya itu ya, kamu sebagai komting silakan tanggung jawab dengan anggotamu itu maksudnya. Silakan anggota kamu misalkan ini ada kesepakatan kan lagi maksimal 3 hari setelah hari belajar untuk pengumpulan tugas. Silakan diingatkan kawan-kawannya. Itu tugas Baik. lah, komting. Jadi ini banyak yang nggak masuk nih, banyak yang nggak join misalkan dari hampir 40 kalian kan hanya 50% yang join. Jadi ini kemungkinan tidak ngerti dia ini, tidak ngerti kesepakatan praktiknya seperti apa. Kemungkinan besar tidak mengerti itu maksudnya. Takut saya nanti baru pada WA atau di grup, Pak saya kok tidak bisa kumpul ya, Pak saya tidak kumpul ya. Nah seperti itu jadi kejadiannya. Jadi itu ya. Jadi intinya dari saya itu tanggung jawab si komting. Kamu dipercaya di kelas itu soalnya, silakan diingatkan teman-temannya. Baik, itu saja sih dari saya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Terkait tentang tugas sudah paham ya? Sudah paham? Di modul udah ada ya? Itu tadi saya contohkan lagi. Tugasnya. Kenapa? Tugasnya 10 PC-nya kan. Apanya? Kurang jelas saya. Tugasnya? Tugasnya 1 server dan 10 PC kan.
Iya, di bawahnya ya. Yang di bawahnya. Kalau ini tadi, kalau di modul langkah-langkahnya tadi yang saya praktekkan itu saya ajari langkah-langkahnya. Silakan nanti tugasnya di bawahnya gitu maksudnya. Setiap pertemuan ada gitu, pasti saya contohkan gitu maksudnya. Supaya kalian Terus paham. Pak, kan kita kan setiap pertemuan kedua kan ada contoh bab langkah-langkahnya. Apa kami buat langkah-langkah juga kami kirim ke Bapak? Terus yang langkah pertemuan kedua apa hanya jawaban aja yang kami kirimkan Pak? Maksudnya soal yang Bapak buat itu yang kami kirimkan. Apa ikut juga praktikum yang kedua juga kami ikutkan Pak? Yang di pertemuan kedua, silakan dikerjakan lewat Cisco sesuai dengan langkah-langkahnya. Istilahnya ya diisi, IP address-nya harus diisi misalkan. Contohnya tadi yang sudah saya contohkan itu silakan diikuti dan dikumpulkan filenya saja. Itu langkah-langkahnya aja. Cuman filenya yang dikirimkan ya. Itu aja. Paham maksudnya? Atau gimana? Paham Pak. Kurang paham atau paham? Paham Pak. Paham ya? Yang lain? Paham, Pak. Paham Pak. Maksudnya bukan itu. Yang lain ada pertanyaan lagi maksudnya. Itu maksudnya. Kayaknya nggak ada lagi lah Pak. Oke ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan dikerjakan timernya 3 hari. Nanti saya akan setting di LNS. Kalau misalkan lewat 3 hari, keempat harinya sudah terkunci. Sudah tidak bisa upload nanti kalian. Baik ya, itu saja menurut saya untuk pertemuan praktikum hari ini. Mudah-mudahan walaupun sederhana tetapi tetap bermanfaat. Silakan nanti dikembangkan seperti biasa, kembangkan sendiri. Nah, itu berulang-ulang saya katakan ya, karena belajar itu tidak ada habisnya. Ada kata-kata inovatif, jadi silahkan belajar sepanjang hayat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada matinya. Tua pun tetap harus belajar. Nah, itu dia. Belajar sepanjang hayat. Karena apa? Ilmu itu tidak ada matinya dan selalu bermanfaat. Baik, terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Jumat ya. Oke, kita sampai di sini saja. Saya akan stop record. Silakan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, lupa, kita komunikasinya di grup saja. Tuh, terima kasih. Iya Pak. Iya Pak.